Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Teddy Diam Pradana dalam mata kuliah Praktikum Audiovisual. Baik, untuk hari ini kita akan mengkaji tentang produksi media audiovisual. Ya, dalam mempersiapkan media audiovisual ada beberapa hal yang perlu kita pahami terkait dengan proses produksi dan tahap persiapannya, serta bagaimana tahap setelah kita melakukan produksi. Nah, untuk yang pertama bagaimana cara perancangan medianya? Ya, dalam perancangan media ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam penyusunan rencana pembuatan media audiovisual. Yang pertama, apakah tujuan program media yang kita buat? Yang kedua, adakah kaitannya dengan proses belajar mengajar? Yang ketiga, untuk siapakah program media tersebut dibuat? Yang keempat, bagaimanakah ciri-ciri penggunaan media kita? Yang kelima, perubahan tingkah laku apa saja yang diinginkan. Nah, ini mungkin terkait dengan tujuan serta bagaimana prosesnya, siapa sasarannya, ciri-ciri pengguna media kita, ciri-ciri karakteristik pengguna media kita, serta target sasaran dari perubahan tingkah laku yang kita inginkan. Nah, ini merupakan tahap awal dalam menyusun perancangan media audio visual. Oke, untuk selanjutnya tahapan berikutnya ada pada bagaimana kita melihat urutan pengembangan media ataupun pengembangan program media audiovisual kita. Nah, ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan. Yang pertama dimulai dari identifikasi. Nah, identifikasi kebutuhan ini terkait dengan kebutuhan medianya, kemudian konten dari media tersebut, kemudian sasarannya siapa, serta bagaimana nanti pengembangan ataupun penerapan dari treatment media yang kita lakukan. Nah, kemudian kita merumuskan tujuan. Tujuan tadi adalah terkait dengan target sasaran yang diinginkan, sampai sejauh mana perubahan yang diinginkan. Kalau berhubungan dengan peningkatan pengetahuan, maka item peningkatan pengetahuan apa saja yang kita harapkan dari media yang ingin kita buat. Apakah hanya sekedar paham atau sampai pada tahap mengerti dan bisa untuk diikuti. Nah, itu tahapannya. Nah, setelah perumusan tujuan, kita mengembangkan konten materi yang akan kita buat. Nah, di sini pentingnya kita menyusun materi-materi yang berkaitan dengan perumusan tujuan tadi. Nah, misalnya kita menyusun tentang materi tata cara mencuci tangan atau CTPS ya, cuci tangan pakai sabun. Nah, maka dalam pengembangan materinya kita harus mengumpulkan teori-teori apa saja yang berkaitan dengan tata cara mencuci tangan pakai sabun yang benar. Nah, mungkin dari segi waktu mencuci tangan yang tepat, atau waktu apa saja, atau waktu kapan saja kita harus mencuci tangan. Terus yang kedua, mungkin berkaitan dengan tata cara cuci tangan yang benar seperti apa, ya, tahapan-tahapan cuci tangan, kemudian mungkin yang berkaitan dengan dampak atau bahaya yang ditimbulkan jika kita tidak mencuci tangan dengan baik. Nah, itu salah satu contoh pengembangan materi. Nah, sehingga dari pengembangan materi ini kita baru bisa menilai apa alat ukur keberhasilannya atau target sasarannya nanti sampai sejauh mana. Nah, barulah kita bisa menentukan ataupun merumuskan naskah media yang nantinya akan kita lakukan. Nah, di sinilah kemarin kita bicara tentang penyusunan skenario, penyusunan storyboard, itu sudah disiapkan di dalam penulisan naskah. Nah, kalau penulisan naskah medianya sudah selesai kita buat, maka tahap yang selanjutnya adalah tes uji coba. Nah, di dalam tahap uji coba ini kita bisa melakukan trial pada karakteristik yang sama, tapi dengan jumlah yang lebih kecil. Misalnya, target sasaran kita adalah anak SD tentang media cuci tangan tadi materinya, maka kita bisa melakukan uji coba pada karakteristik yang sama-sama anak SD dengan jumlah atau populasi tes yang lebih kecil. Misalnya kita bisa uji coba untuk 10 orang.
Nah, dari 10 orang hasil uji coba ini, kita bisa menilai apa kekurangannya. Misalnya terkait dengan materi, apa yang menjadi kekurangan, kemudian kontennya seperti apa yang menjadi kekurangan, atau bahkan jenis media yang kita treatmentkan itu ada kekurangan. Nah, itu bisa atau tidak sesuai, itu bisa juga kita lakukan revisi. Nah, kalau misalnya ada revisi, maka kita ulang kembali ke pengembangan materi kembali. Nah, kemudian alurnya kita lanjutkan kembali ke penulisan alur keberhasilan, penulisan media, uji coba kembali, jika masih kurang revisi terus. Nah, ini tahapan awal ini. Nah, jika tidak ada revisi di sini, artinya media dan konten dan respon dari sasaran kita sudah cukup baik, maka dilanjutkan untuk siap produksi. Artinya sudah disiapkan untuk proses selanjutnya, yaitu proses produksi. Nah, ini merupakan urutan dari pengembangan program media yang kita lakukan. Nah, tahapan selanjutnya setelah kita memahami alur prosesnya, kita akan menentukan program ataupun produksi program video atau TV. Nah, di sini materi produksi harus disiapkan di awal. Yang kedua, sarana produksinya harus juga dipersiapkan. Apa saja yang kita butuhkan terkait dengan proses produksi kita. Yang ketiga, biaya produksi. Nah, ini terkait dengan pembiayaan juga diperlukan. Jangan sampai nanti kita terkendala terkait dengan biaya atau kekurangan biaya di tengah-tengah proses produksinya. Yang keempat, organisasi produksi juga harus kita persiapkan. Siapa yang bertanggung jawab, siapa yang berkaitan dengan perekaman gambar, editing, siapa yang menjadi sasaran, kemudian siapa yang menjadi aktor dan lain sebagainya, itu disiapkan di organisasi produksi, harus sudah dipersiapkan sebelumnya. Nah, selanjutnya adalah tahap pelaksanaan produksi. Ini sudah mulai melakukan proses produksi dari medianya. Nah, bisa saja nanti seperti ini. Kita harus menyiapkan sarana prasarana, materi, dan biayanya, karena memang perangkat audiovisual itu tidak murah ya. Jadi memang kita membutuhkan persiapan di awal. Nah, bisa juga kita mempersiapkan jika ini bahan-bahan apa saja, atau berapa besar biaya yang kita keluarkan sebelumnya, itu seharusnya sudah dipersiapkan. Nah, organisasi produksinya juga sudah ditentukan di awal proses produksi ini. Nah, kemudian untuk tahap selanjutnya kita melihat materi produksi. Nah, apa saja sih materi produksi itu? Nah, materi produksi ini berkaitan dengan kejadian atau peristiwa yang akan kita rekam. Nah, kemudian dilihat juga pengalamannya. Nah, yang jelas yang paling berpengalaman itu yang paling kompeten. Kemudian ini berkaitan dengan hasil karya. Nah, hasil karya kita itu nanti dapat direspon oleh objek sasaran kita. Nah, ini bisa berkaitan dengan benda, bisa juga berkaitan dengan binatang, bisa juga berkaitan dengan manusia. Nah, ini materi produksinya. Nah, Anda bisa bicara tentang kejadian atau sebuah peristiwa, atau bicara tentang pengalaman seseorang, atau hasil karya seseorang, menciptakan sesuatu dan lain sebagainya, bentuk benda, kemudian menceritakan terkait berhubungan dengan binatang, atau berhubungan dengan manusia, atau dokumenter. Nah, ini materi produksi. Nah, selanjutnya klasifikasi program media TV. Sebagian besar dapat kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama program pembelajaran. Nah, program ini dibuat untuk mencapai tujuan pembelajaran pengajaran dengan harapan terjadinya perubahan tingkah laku sasaran. Nah, ciri-cirinya adalah yang pertama merupakan bagian integral dari sistem pembelajaran dengan bahan pembelajaran. Nah, sehingga isi programnya berkaitan dengan kurikulum. Program tersebut biasanya dilengkapi dengan bahan penyerta atau petunjuk pemanfaatan. Yang kedua, adanya evaluasi hasil belajar. Nah, ini untuk memberi penilaian setelah sasaran menyaksikan program. Nah, artinya dalam proses ini ada target ataupun tujuan dari sasaran yang ingin kita treatment. Artinya kita memberikan terkait dengan capaian-capaian yang ingin kita hasilkan. Nah, di sana untuk mengevaluasinya kita bisa lihat
dari hasil evaluasi belajarnya dengan memberikan penilaian setelah konten atau program tersebut kita treatmentkan kepada sasaran kita. Nah, ini adalah klasifikasi untuk program media pembelajaran. Nah, yang kedua, untuk pendidikan. Nah, selain pembelajaran juga ada pendidikan. Nah, ini lebih mengarah pada informasi, apresiasi sosial budaya, ilmu pengetahuan, evaluasi yang dilakukan untuk menilai sasaran atau penonton, tetapi untuk mengevaluasi program yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Nah, mengingat jangka waktunya, berarti ini ada rentang waktu eh, sasaran itu diberikan. Nah, evaluasinya misalnya dalam dalam 3 kali treatment, bagaimana eh, informasi yang kita berikan itu bisa diterima dengan baik, atau berapa kali treatment kita bisa mengetahui sasaran kita dapat menerima uh, media yang kita berikan. Nah, itu juga berkaitan dengan konten pendidikan. Nah, isinya tadi ya berkaitan dengan informasi, apresiasi, sosial budaya, dan ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya untuk hiburan. Nah, bedanya kalau yang ini lebih reaktif dengan sentuhan artistik, konstruksi gramatikal lebih diutamakan. Artinya lebih mengedepankan unsur-unsur untuk menarik perhatian. Nah, beberapa program hiburan kadang-kadang memasukkan juga unsur pendidikannya. Jadi ada unsur edukasi di dalamnya, ya berisi tentang apresiasi tadi, informasi, sosial budaya atau ilmu pengetahuan. Nah, ini 3 konten program TV atau video secara umum berisi tentang pembelajaran, pendidikan, dan hiburan. Nah, selanjutnya untuk sarana produksi. Nah, apa saja sih yang diperlukan? Yang pertama, unit peralatan atau perekaman gambar. Yang kedua, unit peralatan perekaman suara. Dan yang ketiga, unit peralatan pencahayaan. Nah, ketiga komponen utama ini sangat penting untuk sarana produksi. Nah, sebagai contoh seperti ini. Jadi kita harus mendapatkan atau mempersiapkan unit peralatan perekam gambarnya. Karena untuk audiovisual perekaman gambar itu penting. Terus yang kedua, unit perekam suara. Nah, kadang mixing suara itu juga diperlukan. Ya, sangat diperlukan untuk proses perekaman gambar dan suara. Selanjutnya unit pencahayaan. Ya, pencahayaan juga harus cukup. Jangan sampai nanti hasil video audiovisual kita itu tidak dapat dilihat dengan jelas karena pencahayaannya kurang. Nah, sehingga diperlukan 3 sarana produksi ini, yaitu perekaman gambar, perekaman suara, dan pencahayaan. Nah, selanjutnya untuk biaya produksi. Nah, biaya produksi ini ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, financial oriented. Itu berkaitan dengan aspek finansialnya. Ini lebih mengedepankan biaya produksi yang tidak besar, tapi juga tidak mengurangi aspek keindahan ataupun aspek unsur seni agar lebih menariknya. Jadi lebih mengedepankan aspek finansialnya. Terus yang kedua, quality oriented. Nah, ini sudah tidak bicara tentang finansial. Jadi biaya produksi yang besar juga dipersiapkan, yang penting kualitasnya bagus. Nah, ini bedanya ya untuk 2 hal ini. Nah, unit biaya produksi ini biasanya kita mengeluarkan untuk peralatan lokasi syuting. Nah, peralatan lokasi syuting ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga kita perlu strategi khusus untuk menangani permasalahan ini. Misalnya dengan menggunakan peralatan-peralatan yang lebih mudah namun menghasilkan gambar yang baik, atau mencari lokasi yang tidak mengeluarkan biaya yang cukup mahal. Terus yang kedua, sewa lokasi. Nah, tadi saya bilang sewa lokasi ini juga menggunakan ataupun mengeluarkan biaya tambahan, sehingga kita bisa memanfaatkan lokasi-lokasi yang mungkin tidak mengeluarkan biaya mahal, tapi background ataupun lokasi tersebut bisa mewakili dari kebutuhan cerita atau konten yang kita inginkan. Terus yang ketiga, setting.
Yang keempat transportasi, yang kelima akomodasi atau biaya untuk perjalanan dan lain sebagainya. Konsumsi, ini cukup mengeluarkan biaya juga untuk biaya makan dan lain sebagainya. Properti itu bagian-bagian untuk perlengkapan syutingnya, termasuk background, backdrop dan lain sebagainya. Yang ke-8 kerabat kerjanya, orang-orang yang diperlukan. Kemudian proses editing dan mixing ini juga membutuhkan biaya. Musik, artis mungkin jika kita membiayai artis atau biaya administrasi, kemudian tata rias, kostum atau pakaian yang digunakan dan lain sebagainya. Nah, ini unit biaya-biaya produksi yang mungkin dikeluarkan biayanya untuk mempersiapkan item-item tersebut. Nah, kemudian setelah kita memahami tentang biaya, kita harus juga mengetahui organisasi pelaksanaan produksi. Nah, organisasi pelaksanaan produksi ini meliputi struktur yang terlibat di dalam penyusunan produksi media audiovisual kita. Nah, biasanya melibatkan yang pertama produser, yaitu pihak yang mendanai produksi kita. Yang kedua, pimpinan produksi, yaitu pihak yang melaksanakan produksi secara manajerial atau teknis. Jadi ini pimpinan untuk produksi kita. Yang keempat, script writer, yaitu orang yang ditunjuk untuk menulis naskahnya. Yang keempat, direktur, orang yang bertanggung jawab teknis pada seluruh kerja produksi. 8, asisten direktur, orang yang bertanggung jawab membantu direktur di lokasi syuting dalam pengambilan gambar terutama. Yang keenam, direktur fotografi, orang yang bertanggung jawab pada estetika pengambilan gambar. Yang ketujuh, technical director, orang yang bertanggung jawab terhadap peralatan teknis dan menyiapkan divisi kamera, lighting, dan sound yang diperlukan. Yang ke-8, unit manager, orang yang bertanggung jawab pada fasilitas produksi seperti izin, lokasi, alat, dan lain sebagainya. Art director, orang yang bertanggung jawab atas kesiapan non-teknis dan mengepalai divisi artistik, special effect, dan lain sebagainya. Ya, ini adalah kontennya. Selanjutnya adalah bagian editing atau editor. Nah, tugasnya adalah yang bertanggung jawab di bagian edit, termasuk video, suara, dan lain seterusnya. Nah, selanjutnya untuk tahap pelaksanaan produksi. Nah, ada beberapa tahapan di pelaksanaan produksi ini, meliputi yang pertama praproduksi. Ya, ini berisi tentang penemuan ide atau gagasan, perencanaan, persiapan. Yang kedua adalah tahap produksi, yaitu realisasi dari seluruh tahapan praproduksi, ya, penerapan ide, perencanaan, tahapan persiapan. Nah, kemudian tahap pasca produksi. Nah, setelah realisasi tahapan praproduksi ini kita lakukan, maka tahap yang selanjutnya adalah editing offline, editing online, dan tahap mixing. Nah, untuk lebih jelasnya saya mau jelaskan untuk tahapan praproduksi terlebih dahulu. Nah, tahapan praproduksi ini meliputi penulisan naskah atau sinopsis skenario yang kita butuhkan. Yang kedua, menentukan produsernya siapa, penulis naskah, unit manager, dan lain sebagainya. Ini lebih kepada menentukan organisasi produksi media kita. Kemudian menetapkan rundown produksi atau tahapan produksi, apa yang harus diproduksi terlebih dahulu, scan mana saja yang diutamakan di awal, kemudian yang belakangan, dan lain seterusnya. Yang keempat, proses casting, survei lokasi, storyboard, budgeting, pemilihan kru, dan lain sebagainya. Ini dimasukkan ke tahap praproduksi. Makanya termasuk storyboard itu disiapkan di awal, di tahap praproduksi. Nah, selanjutnya checking equipment, ini berkaitan dengan mengecek alat-alat kita, membuat jadwal syuting, kemudian shortlist yang ingin kita dapatkan nanti di lokasi mana saja, itu harusnya sudah di booking di awal. Yang selanjutnya adalah pembentukan whiteboard produksi. Selanjutnya bedah naskah, kru dan talent. 8, pengamatan dan latihan teknik di lokasi dan proses reading talent kita. Ini sudah mempersiapkan talent untuk melakukan persiapan dalam pengambilan gambarnya nanti. Nah, selanjutnya setelah kita tahap praproduksi, selanjutnya adalah tahap produksi. Nah, ada beberapa tahapan dilakukan di proses ini, di tahap produksi ini. Intinya ini merupakan penerapan ataupun realisasi dari tahap praproduksi yang kita lakukan tadi.
Nah, di tahap ini kita harus menghubungi semua kru yang terlibat, mulai dari ya tadi semua krunya ya, bagian pengambilan gambar, pengambilan suara, dan lain seterusnya. Yang kedua, kita briefing tim produksi atau semua tim yang terlibat di dalam produksi itu dilakukan briefing terlebih dahulu. Nah, ini berkaitan dengan perencanaan ataupun penerapan dari rencana yang kita siapkan sebelumnya. Yang ketiga, reading talent, setup lokasi. Reading talent itu talent kita itu harus membaca ataupun kita berikan ataupun kita sampaikan apa saja yang harus dia lakukan. Nah, kalau setup lokasi itu kita menyiapkan lokasi untuk pengambilan gambarnya. Ya, yang keempat, standby blocking sudah siap atau standby di lokasi masing-masing. Take ini proses pengambilan gambarnya. Yang keenam, hasil pengambilan gambar atau shooting report. 7, cek alat-alatnya apakah masih ada yang kekurangan atau ada yang rusak atau ada settingan yang kurang dan lain seterusnya. Oke, setelah tahap produksi, tahap yang selanjutnya adalah tahap pasca produksi. Nah, tahap pasca produksi ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kita melakukan editing offline. Editing offline ini editing yang tanpa terkoneksi internet dengan aplikasi yang memang dikhususkan untuk persiapan ataupun editing kasarnya. Ya, jadi kita membuat editing awal terlebih dahulu. Nah, selanjutnya editing mixing. Ini untuk editing terkait dengan suara ya, kayak misalnya kita mempersiapkan latar musik, kemudian ada kalau misalnya ada noise ataupun suara yang tidak diinginkan itu dibuang, atau kita menghaluskan suara-suara yang sudah kita rekam sebelumnya. Selanjutnya dubbing. Dubbing ini kalau diperlukan saja ya, misalnya kayak ada penjelasan gambar, kemudian kita isi dengan suara, nah itu misalnya kita menerapkan dubbing. Itu pun kalau misalnya diperlukan. Nah, selanjutnya pemilihan musik, efek, soundtrack itu juga diperlukan untuk memperindah atau untuk membuat media audiovisual kita menjadi lebih menarik. Yang kelima, mastering. Ini adalah melakukan rekaman ataupun hasil akhirnya itu di dalam mastering ini. Nah, ini adalah file yang telah jadi ya, jadi masternya ada di situ. Yang keenam, ini sudah tahap launching, yaitu sudah men-share atau membagikan atau kita sudah siap untuk menyaksikan ataupun menggunakan media yang yang telah kita produksi. Nah, ini di tahap di launching. Nah, ini tahapan di pasca produksi ya. Ini sudah tahap akhir dari persiapan ataupun pembuatan media audiovisual yang telah kita susun sebelumnya. Oke, mungkin itu pembahasan dari kita. Selanjutnya nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya tentang penulisan naskah dalam produksi, tips pengambilan gambar yang baik dalam penyusunan media audiovisual. Ya, mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.